biarlah membuat saudara dan saya sungguh rohnya boleh dicurahkan di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita akan baca di dalam ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Efesus 5 ayat 18 sampai ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan, sekali lagi saya ulang. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hari-hari yang ada di mana kita merindukan saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya, betapa perlunya saudara dan saya penuh dengan Roh itu sendiri. Mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Dan malam hari ini kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini. Kalau kita boleh memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, sesuai dengan janjinya kepada kita murid-muridnya, anak-anak Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus dicurahkan, dan itu berarti setiap kita sebagai anak-anak Tuhan rindu dan ingin dipenuhi dengan Roh-Nya. Itu sebabnya Rasul Paulus mendesak jemaat yang ada di Efesus ini. Dan tentunya bukan saja di Efesus, tetapi kita yang ada di tempat ini untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudara dan saya, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sesuai dengan janjinya. Tuhan mencurahkan Roh-Nya atas saudara dan saya. Itu sebabnya kita boleh bersyukur ketika saudara lahir, terima Yesus, dan Tuhan menjanjikan bahwa kuasa Roh-Nya akan dicurahkan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya. Itu sebabnya mengapa saudara dan saya penuh dengan Roh. Setidaknya ada beberapa hal melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Alasan yang pertama, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Kalau kita baca di dalam Efesus sebelumnya, di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14, di sana firman Tuhan katakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu,
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saya ulang sekali lagi. Perhatikan, di dalam Dia kamu juga, kita yang ada di dalam Yesus. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Digarisbawahi, dimeteraikan. Arti dimeteraikan ini adalah saudara dan saya sudah mendapatkan satu ikatan janji yang Tuhan sudah beri di dalam hidup saudara. Nah, kalau saudara memiliki KPR atau motor atau kendaraan yang lain, ketika saudara pinjam di perbankan, otomatis saudara harus teken apa itu? Persetujuan tanda jadi di atas materai. Demikian juga saudara dan saya sudah dimeteraikan. Itu sebabnya mengapa kita penuh dengan Roh Kudus yang pertama ini, karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi saudara dan saya. Ini alasan yang pertama. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah dimeteraikan oleh siapa tadi? Roh Kudus. Jadi alangkah bahagianya saudara dan saya. Namun pada kenyataannya saudara, kita sudah sekian lama mengiring Tuhan. Kita merasakan saya belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya atau iya? Itu yang terjadi saudara. Padahal firman Tuhan katakan tadi, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Nah, perintah supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus ini mengindikasikan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus sehingga kita dimungkinkan untuk dipenuhi olehnya. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi apa? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa kita dipenuhi dengan roh? Karena ketika kita dipenuhi dengan roh, itu tidak sementara saudara. Itu terus menerus, artinya kekal. Tetapi ketika kita tadi dikatakan, janganlah hendaklah kamu mabuk dengan anggur. Kesenangannya itu hanya sementara saudara. Siapa yang di sini suka anggur? Apalagi anggurnya dari Israel. Waduh, haucek teralala saudara. Nah, tapi kalau kita minumnya tidak melebihi kapasitasnya, sehingga tidak menjadi mabuk. Hanya kesenangan semata, sementara, tidak kekal. Tetapi firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya apa? Terus menerus. Kekal saudara.
Dan Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Allah sudah memeteraikan kita menjadi miliknya. Artinya janji Allah melalui Tuhan Yesus tentang pencurahan Roh Kudus sudah digenapi. Bukankah Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta? Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di dalam ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, pada saat itu semua murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita baca aja ya, biar enak. Kisah Rasul pasal yang kedua. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Di hari Pentakosta di mana pada waktu itu murid-murid dicurahkan sedemikian rupa. Sehingga ketika mereka dipenuhi dengan Roh, satu tanda mereka boleh berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Puji nama Tuhan. Jika Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada kita, mengapa kita tidak rindu dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri? Tentunya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, maka semestinya hati saudara dan saya rindu dipenuhi. Dipenuhi bukan sesaat saudara, terus menerus. Roh Kudus yang sudah dianugerahkan Allah bagi kita ini, marilah kita rindukan dan saudara dan saya untuk memberi diri dipenuhi atau dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya jangan sia-siakan anugerah Allah yang besar ini dalam hidup saudara dan saya. Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus penuh dengan Roh. Yang pertama karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Yang kedua, karena penuh Roh Kudus adalah kehendak Allah. Tadi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sekali lagi dikatakan demikian. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, puji Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Perhatikan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, di dalam ayat ini, kalimat di sini berbicara tentang kalimat perintah, bukan ajakan atau imbauan. Katakan kata penuh di sini artinya ini kalimat perintah yang terus-menerus dilakukan. Bahkan istilah hendaklah ini menunjukkan bahwa penuh Roh Kudus adalah kehendak dari Bapa kita di surga. Atau perintah Tuhan yang harus ditaati seperti perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Puji nama Tuhan. Ini adalah satu perintah Tuhan bagi kita. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi tidak ada tawar-menawar saudara. Saudara dan saya, setiap orang yang percaya harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Ini kehendak
Allah bagi kita sebagai orang percaya, sebagai pribadi anak-anak Tuhan. Nah, apakah saudara penuh dengan roh hari ini? Amin. Amin. Karena ini adalah kehendak Bapa kita di sorga, saudara. Bukan kehendak dan maunya kita. Kalau kehendak Tuhan, berarti kita wajib dipenuhi dengan Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya berikanlah diri saudara dan saya untuk dipenuhi, dikontrol oleh Roh Kudus itu sendiri. Kehendak Bapa bagi kita itu sungguh luar biasa. Karena kalau kita melakukan kehendaknya, berarti saudara seturut taat akan perintah Tuhan, yaitu melalui apa? Firman-Nya tentunya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di sini dikatakan bahwa mengapa kita harus penuh dengan roh? Karena kalau kita penuh dengan roh, itu akan menumbuhkan kerohanian saudara dan saya. Jadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, semestinya kerohanian kita boleh bertumbuh, saudara. Enggak seperti kita menjadi anak-anak lagi. Tetapi semakin kuat, semakin dewasa. Kalau kita pengen jadi Kristen anak-anak, pengennya disusuin terus. Enggak mau makanan yang keras. Pengennya disuapin terus. Saudara mengiring Tuhan sudah berapa puluh tahun? Halo? Sudah berapa puluh tahun? Kita di gereja kita ini sudah 20 tahun lebih. Kita bergereja di GP Raja Wali ini. 20 tahun saudara. Itu menjadi anak remaja, udah mau nikah, persiapan. Wah ini sudah, hot-hotnya ya nyari pasangan hidupnya. 20 tahun, 21 tahun. Sebentar lagi. Artinya kita harus bertumbuh. Enggak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit mutung. Ditegur sedikit. Lari dari kenyataan. Saudara, kita sudah bergereja 20 tahun saudara. Semestinya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa lagi. Tumbuh di dalam kehidupan roh kita. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, semestinya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Bertumbuh kerohanian kita. Tidak cepat mutung. Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi problema hidup, kita kalah dengan keadaan yang ada. Artinya, kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Kita masih menjadi anak-anak. Akibat seseorang dipenuhi Roh Kudus itu akan menghasilkan kehidupan rohani yang bertumbuh, saudara. Seperti yang digambarkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-19 dan sampai 21 tadi. Mereka bisa berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur kidung pujian. Ada nyanyian, ada ucapan syukur. Ada kerendahan hati. Dan memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan.
bertumbuh, ada step by step, naik tingkat. Enggak kelas 1 terus saja Tuhan. Tetapi semakin hari semakin naik, semakin tahun semakin naik. Tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, saudara. Nah, kita tidak dapat bertumbuh tanpa campur tangan Allah. Melalui apa? Ya melalui kehadiran Roh Kudus itu sendiri, saudara. Karena kehidupan rohani hanya dapat bertumbuh karena karya Roh Kudus itu sendiri. Amin. Dan kemudian kepenuhan Roh Kudus yang terus-menerus dialami orang-orang percaya itu akan mengubah karakter. Sehingga akan menumbuhkan kerohanian sehingga apa? Kita boleh memiliki buah roh di dalam hidup kita. Kalau seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, karakternya berubah, saudara. Sering saya dengar, ya memang orang tuh karakternya gitu, gak mungkin bisa dirubah. Nih, mereka tehe, saudara. Janji firman Tuhan ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup saudara harus berbuah. Amin. Ada buah roh di dalam hidup saudara dan saya. Enggak karakternya seperti itu, saudara. Pasti ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, karakternya itu dirubahkan, saudara. Amin. Amin. Sudah belum karakter kita berubah? Amin. Amin. Semestinya, saudara, karakter kita harus berubah. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu malam hari ini ketika saudara menerima lawatan Tuhan. Karakternya yang suka marah-marah, yang suka apa lagi? Ngerumpi-ngerumpi, yang suka apa lagi? Gosip-gosip, apa lagi? Sudah berubah. Amin. Karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Harus kasih itu nampak dalam hidup saudara, ada perubahan. Ada kelemah lembutan, ada kerendah hatian, ada penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu yang semestinya terjadi dalam hidup saudara dan saya, saudara. Dulu saya itu suka marah, saudara. Apalagi kalau waktu saya masih anak-anak, masih remaja gitu ya. Nah, sukanya gulet. Apalagi kalau adik-adik saya dikasih tahu enggak, waduh diketak sih, diketak sama saya. Kalau enggak mau nurut gitu ya. Saya sering gulet sama kakak saya yang di Purwokerto itu, saudara. Tapi saudara, ketika saya percaya pada Tuhan Yesus, dibaptis dan terima Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara, berubah. Ini hasilnya, saudara, ketika kita dijamah sama Tuhan, dilawat sama Roh Kudus. Semestinya kita harus berubah, saudara. Itu sebabnya, nantikan akan janji firman-Nya. Nantikan akan janji kuasa Roh Kudus-Nya. Hal yang ketiga ini membuat hidup kita semua akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Karena karakter kita diubahkan sehingga kehidupan kita boleh tumbuh dan bertumbuh di dalam Yesus Tuhan. Dan akhirnya orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang Kristen yang kuat dan siap menghadapi segala hal di dalam tantangan hidup saudara dan saya.
Sehingga ketika zaman kuasa rohnya itu dipenuhkan dalam hidup kita, maka kita tidak seperti dulu lagi. Kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang keempat ini, mengapa kita harus penuh dengan roh? Karena kepenuhan Roh Kudus ini mendorong dan memperlengkapi kita di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Jadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu mendorong saudara dan saya. Dan Tuhan boleh memperlengkapi kehidupan saudara dalam pelayanan itu. Sehingga ketika saudara mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan di sini nggak ada yang nganggur. Semestinya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hambanya Tuhan. Amin. Karena ketika saudara diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, maka apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi reaksi kita? Tentunya ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi saudara dan saya. Harus kita kerjakan, saudara. Tentunya bukan kekuatan sendiri. Tidak mungkin kami pemain musik main dengan sendirinya saja. Adanya drum, adanya gitar, adanya keyboard itu membuat melodi yang indah sekali. Karena apa? Saling memperlengkapi. Demikian juga dengan pekerjaan di tempat ini. Membutuhkan saudara dan saya. Tidak Om John sendiri. Khotbah iya. Main musik iya. WL iya. Sekolah minggu iya. Pasti hamba Tuhan itu lambat laun akan apa? Capek. Untung kalau Jumatnya cuma 10, 5 masih bisa diatasi. Tapi kalau Jumatnya sudah ratusan kayak gini, bahkan ribuan, pasti memerlukan banyak pekerja-pekerja di ladangnya. Amin. Saya rindu di tempat ini tidak ada yang nganggur. Semua ambil bagian. Tuhan akan memperlengkapi pelayanan saudara. Sehingga dengan bukan kuat dan gagah saudara, saudara melakukannya. Ini semua karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita siap melayani Tuhan. Karena bekerja buat Tuhan itu selalu apa? Waduh, pinter, puji Tuhan. Kerja buat Tuhan itu selalu manis, saudara. Bapak Gembala sering menasihatin kita. Nah, apalagi sebentar lagi kita akan Natal. Dibentuk panitia. Nah, banyak hal kalau kita sudah mau Natal, itu sibuknya bukan main. Pengen milih seragam aja, warnanya kok gini, wah, ribut lagi. Udah dikasih gratis, ya ngomel lagi. Nah, belum nanti WL-nya, belum singernya, dan lain sebagainya. Belum dekornya, wah pengennya yang gini-gini. Ribut lagi. Tapi Bapak Gembala, sekalipun kita ada dalam kekurangan, tersenyum saja. Amin. Bersukacita, saling memperlengkapi. Nah, kalau kita bergandeng tangan saling memperlengkapi,
maka apa yang kita kerjakan itu ada damai dan sejahtera. Dan itu akan memberkati jemaat yang kita layani. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya pada malam hari ini, siapa yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan ragu-ragu, datang dan buka hati. Karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan kita akan diubahkan. Karakter kita akan diubahkan, harusnya berubah. Dan kita beroleh kehidupan yang semakin hari menjadi berkat dan dipakai Tuhan untuk melayani. Dan Tuhan akan mengaruniakan talenta-talenta yang baru dalam hidup saudara. Karunia yang baru akan diperlengkapi bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini rindukan akan kehadiran Roh Kudus untuk menjamah hidup saudara, dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik, song leader, singer untuk maju ke depan. Kita mau pujikan Roh Kudus, Kau hadir di sini.